Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan tugas UTS kecerdasan buatan, yaitu yang pertama adalah analisis piece dan spesifikasi teknis lini Galaxy S24 dan S25. Nah, di sini kami akan membahas tentang spek dari perangkatnya, itu ada S25 Ultra, S25 Plus, S25, S24 Ultra, dan S24 dengan fokusnya itu ke PEAS-nya, Performance, Environment, Actuators, dan Sensors. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas performance-nya itu, yaitu indikator kecepatan respon AI dengan kualitas output dan stabilitas multitasking. Yang kedua, environment, target kondisi penggunaan dari basic usage hingga lingkungan profesional. Yang ketiga, actuators, output mekanis dan interaktif, yaitu layar, speaker, S-Pen. Yang terakhir, sensors, yang akan membahas input perangkat keras, kamera AI, GPS, accelerometer, gyro. Dengan speknya itu kita akan membahas kamera, kecerdasan buatannya, RAM dan penyimpanan, baterai, serta teknologi layar. Langsung saja ke produk yang pertama, yaitu S25 Ultra yang dirancang untuk fotografi resolusi hingga yang tinggi dan AI multitasking maksimal. Nah, dengan spek yang pertama itu dia komputasi AI-nya menggunakan Galaxy AI Pro Visual Engine Gemini AI yang daya dan layarnya itu kurang lebih 5000 mAh dengan AMOLED 120 Hz dan memorinya sebesar 12 GB RAM serta storage-nya hingga 1 TB. Dan kamera utamanya itu sebesar 200 MP ditambah 50 MP ditambah 10 MP dan ditambah 50 MP. Dan dari produk ini kita mendapatkan PEAS-nya. Yang pertama, performance-nya kualitas foto atau video yang tinggi, respon AI yang sangat cepat, dan multitasking yang lancar. Environment-nya untuk pengguna sehari-hari, indoor maupun outdoor, serta kondisi cahaya yang beragam. Dan dengan aktuatornya itu layar sentuh, speaker, motor getar, kamera, dan stylus S-Pen-nya. Dan yang terakhir, sensornya menggunakan kamera AI, GPS, gyro, accelerometer, proximity, serta fingerprint. Lanjut. Memorinya 12 GB dan komputasi AI-nya menggunakan Galaxy AI, Generative Edit, serta Live Translate. Dengan data layarnya 5000 mAh dengan AMOLED QHD+. Dan di sini menggunakan PIAS-nya dengan performance itu editing AI akurat, performa tinggi, serta kamera profesional dan lingkungan sensornya itu menggunakan kamera AI, sensor cahaya, gyro, serta GPS. Lanjut penjelasan selanjutnya yang akan masih sama saya dengan HP S25 Plus, yaitu menyimbangkan kapasitas RAM tinggi dengan efisiensi penggunaan harian. Nah, yang di sini dengan spek yang utamanya itu kameranya 50 MP, komputasi AI-nya menggunakan Galaxy AI Circle to Search, serta Live Translate dengan memorinya sebesar 12 GB RAM dan juga daya layarnya sebesar kurang lebih 4900 mAh dengan AMOLED 120 Hz. Nah, PS yang didapatkan dari Samsung S25 Plus ini yang pertama adalah performance-nya stabil, efisiensi baterainya oke, dan AI yang sangat responsif. Dengan environment-nya itu penggunaan harian untuk berkomunikasi, sosial media, serta bekerja. Dengan actuatorsnya itu touchscreen, speaker, serta kamera, serta sensornya itu GPS, kamera, sensor jari, serta accelerometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Baik, selanjutnya ada S25 dan S24 memenuhi kebutuhan komunikasi dasar dan lingkungan pelajar. Untuk Galaxy S25 itu ada speknya itu kamera 50 MP,
RAM-nya 8-12 GB, baterainya 4000 mAh. Untuk layarnya itu sudah AMOLED. Untuk I-nya itu kinerja cukup cepat, AI membantu produktivitas. Kemudian untuk environment-nya, lingkungan pengguna umum yaitu pelajar atau pekerja. Untuk aktuatornya itu layar sentuh, speaker, kamera, sensor cahaya, dan GPS dan juga fingerprint. Kemudian ada Galaxy S24. Untuk Galaxy S24 itu kurang lebih sama untuk speknya, yaitu kamera 50 megapiksel, RAM-nya 8 GB, baterainya 4000 mAh, dan layarnya AMOLED. Untuk P-nya itu kinerja stabil, AI cukup membantu komunikasi. Untuk environment-nya itu lingkungan sehari-hari atau basic usage. Untuk aktuator dan sensornya itu touchscreen, speaker, kamera, GPS, proximity sensor. Kemudian ada ringkasan spesifikasi perangkat keras dan integrasi kecerdasan buatan. Untuk S25 Ultra itu kamera utamanya 200 megapiksel, 50 megapiksel, 10 megapiksel, dan 50 megapiksel. AI integrasinya itu ada Galaxy AI, ProVisual, dan juga Gemini AI. Untuk memorinya 12 GB hingga 1 TB. RAM-nya 12 GB hingga 1 TB. Kapasitas baterainya 5000 mAh, spesifikasi layarnya AMOLED 120 Hz. Untuk S24 Ultra, kamera utamanya itu 200 megapiksel, AI integrasinya itu Galaxy AI, Get Edit atau Live Translate. Kemudian memorinya itu 12 GB. Kemudian kapasitas baterainya 5000 mAh, spesifikasi layarnya AMOLED HD. Kemudian ada S25 Plus, kamera utamanya 50 megapiksel, AI terintegrasinya Galaxy AI atau Circle to Search atau juga Live Translate. Kemudian ada memorinya itu RAM-nya 12 GB. Kemudian kapasitas baterainya 4900 mAh, spesifikasi layarnya AMOLED 120 Hz. Kemudian ada S25, itu kamera utamanya 50 megapiksel, AI-nya itu Galaxy AI, memorinya 8-12 GB, kapasitas baterainya 4000 mAh, dan juga spesifikasi layarnya AMOLED. S25 dan S24 itu kurang lebih sama, yang membedakan hanya memori RAM-nya, yaitu 8 GB. Kesimpulannya buat Naya. Untuk kesimpulannya itu dari analisis kami adalah seluruh Samsung Galaxy S-Series terbaru sudah dilengkapi dengan teknologi AI. Semakin tinggi seri yang digunakan, maka semakin lengkap dan canggih fitur AI yang tersedia. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana sistem AI bekerja dalam suatu produk, mulai dari performa, lingkungan, aktuator, hingga sensor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini untuk presentasi cara pengerjaan dan analisis kami mengenai soal yang nomor pertama dengan mengambil dari Galaxy seri S yang terbaru. Selanjutnya kami akan mempresentasi cara pengerjaan untuk soal yang nomor 2 dari A sampai soal yang 2E. Oke, silakan dilanjut oleh Naya cara pengerjaannya.
Nah ya. Nah, Oke. ini kan PO teman-teman. Untuk kelompok dua itu yang pertama ada 2A, titik awal dan tujuan akhir. Berdasarkan pembagian kelompok pada tabel 1 untuk kelas C, dan saya berada di kelompok, saya dan Beliana itu di kelompok 6, maka titik awalnya adalah kampus ITPLN. Kemudian titik tujuannya ada Tebet Eco Park. Untuk B, moda transportasi dan peta jalan. Moda transportasi yang kami ambil adalah mobil atau taksi online. Untuk rute perjalanannya, keluar dari TPLN menuju gerbang tol Rawabuaya Selatan, kemudian masuk ke tol Jakarta Tangerang atau tol dalam kota. Kemudian lurus mengikuti jalan tol lingkar dalam kota arah Gatot Subroto. Kemudian keluar di exit tol arah Tebet atau Pancoran. Kemudian menuju Jalan Tebet Barat Raya hingga sampai di Tebet Eco Park. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang pembahasan untuk soal nomor 2C yaitu diagram tree atau pohon pencaharian. Nah, diagram ini berfungsi untuk mempresentasikan pilihan jalur dari tujuan awal yaitu ITPLN menuju Tebet Eco Park dengan beberapa simpul node seperti wilayah perantaranya. Yang pertama, root nodenya itu ITPLN sendiri yang berada di Cengkareng, dan intermediate node-nya tuh dari Rawabuaya, Tomang, Slipi, Semanggi, dan Kuningan serta Pancoran. Serta leaf node itu atau goalnya itu berada di Tebet Eco Park. Nah, di sini merupakan diagram tree yang telah kami buat dengan struktur hierarki pohonnya itu level 0-nya turut itu dari ITPLN yang memiliki H sama dengan 22. Level satunya exploration dari Tomang ke H12 yang dipilih karena 12 itu kurang dari 18, sedangkan kebun jeruk itu hanya 18. Jadi kita pilih cost yang terkecil. Untuk level 2 tuh exploration-nya dari Semanggi D ke H sama dengan H sama dengan 10. Jadi kami memilih jalur Semanggi. Lanjut untuk level 3 exploration dari Pancoran H sama dengan 22 yaitu jalur penghubung utamanya, serta level 4 goalnya itu berada di Tebet Park Eco Park dengan H sama dengan 0 serta tujuan tercapai. Nah, yang untuk soal nomor 2D, perhitungan manual menggunakan Greedy Best First Search atau GBFS. Nah, kami menggunakan algoritma Greedy Best First Search yang berfokus pada biaya estimasi terdekat menuju tujuan tanpa menghitung biaya akumulasi dari awal. Nah, di sini kita mengukur jaraknya dulu, didapat dari diagram sebelumnya, diagram T sebelumnya dari ITPLN 22 km, Tomang 12 km, Semanggi 6 km, Pancoran 2 km, dan Tebet Eco Park 0 km. Nah, langkah perhitungannya itu dari iterasi 1, mulai dari ITPLN tetangga yang tersedia adalah arah Tomang. Dan iterasi kedua dari Tomang yaitu yang hanya sebesar 12 dan pilih jalur tercepat ke arah pusat kota yaitu Semanggi. Setelah itu iterasi ketiganya dari Semanggi itu simpul terdekat ke tujuan adalah Pancoran. Dan iterasi keempatnya dari Pancoran langsung menuju Tebet Eco Park yang H sama dengan 0. Jadi jalur yang ditemukan itu dari A ke B ke C ke D serta goalnya itu Tebet Eco Park. Nah, logikanya, berdasarkan algoritma Greedy Best First Search, jalur yang diambil adalah memiliki nilai estimasi jarak garis lurus H terkecil ke tujuan tanpa mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh atau biayanya. Nah, berarti rute utama itu dari ITPLN ke Tomang, ke Semanggi, ke Pancoran, serta ke Tebet Eco Park. Dan inilah visual sederhananya.
Hanya itu untuk perhitungan manual menggunakan greedy best first search, saya di sini menggunakan software Jupyter. Nah, di sini saya mengimplementasikan, saya lihat. Nah, ini pertama saya mengimplementasikan logika pencarian tersebut ke dalam program Python menggunakan library HEAPG yang mengelola priority queue-nya. Program ini secara otomatis akan memproses nilai heuristik dari setiap node dalam graf. Dan seperti yang terlihat pada output programnya ini, yang ini, Nah, rute yang dihasilkan sangat konsisten dengan perhitungan manual kita sebelumnya, yaitu dari ITPLN ke Tomang, ke Semanggi, Pancoran, dan berakhir di Tebet Ecopark. Jadi di sini terdapat grafnya dan heuristik yang telah kami buat dan kami buat pada Jupyter dengan menggunakan bahasa Python. Baik, untuk penutupnya, demikian penjelasan saya mengenai dan teman kelompok saya Naya mengenai pengerjaan soal nomor 2 dari UTS kami, kecerdasan buatan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan algoritma pencarian dalam pencarian rute dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.